Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kata-kata keta'ziman, keikraman, kemuliaan al-fakir kepada Allahu yarham Abu Rohani. Kita doakan kepada Allah supaya Allah menetapkan abu kita di tempat yang layak, yakni syurga jannatun na'im. Kemudian kata-kata keta'ziman, keikraman, kemuliaan al-fakir kepada Tu Muhammad ma'a keluarga. Kemudian kata-kata keta'ziman, keikraman, kemuliaan al-fakir kepada Ra'isul Amma'a keluarga, mencakupi kepada seluruh dewan guru yang masih bernaung di bawah panji Al-Madinatud Diniyah Babu Salam Blang Blahdi. Dan yang terlebih istimewa kepada seluruh hadirin wal hadirat rahimakumullah, Dewan Hakim yang al-fakir muliakan, ma'asyiral muslimin wa zumratil mu'minin rahimakumullah. Sejauh mata memandang dalam ajaran Islam, baik dalam Al-Quran maupun hadis, iman memiliki kedudukan yang paling tinggi sesudah kedudukan ilmu. Asy Asy-Syauqi, seorang penyair Islam, mengungkapkan yang bahwa globalisasi yang sedang mendunia seolah-olah iman tidak berguna, sehingga perjalanan detik nilai-nilai agama mengalami kepudaran dengan sebab munculnya pemahaman yang baru yang dapat merusakkan iman umat Islam, sehingga membuat masyarakat Islam pusing tujuh keliling. Ditambah lagi era globalisasi, yang mana kita sedang berada di tengah zaman yang penuh dengan pancaroba. Umat Islam dikepung dengan berbagai kemungkaran dunia yang luar biasa, persis dalam lingkaran syaitan yang dihiasi dengan berbagai kesenangan dunia, mulai dari perjudian, pertingkaian, pembunuhan yang sedang ngetren dan populer di kalangan manusia. Belum lagi kemungkaran, mabuk-mabukan, perzinaan, bagaikan sudah menjadi adat sebelum pernikahan, sehingga hamil 3 bulan baru menyesal. Mengapa demikian hadirin? Dikarenakan iman bagaikan kulit bawang yang dihembus angin kencang, sirna melayang. Wateta masa yoh dile cukup na indah, ureng ba'dayah pengaruh hana. Globalisasi golom na istilah ratib ba'babah iman lam dada. Tapi jino lain tad lemah, ureng kabebah iman tan lena. Globalisasi cukup meluah, jaga iman rakan meduah, mangat bek meramah ngan tipu donya. Maka dengan sebab demikian, izinkan al-fakir untuk mengutarakan satu syarahan singkat yang berorientasi iman dan takwa, dua modal dasar menuju globalisasi. Hadirin rahimakumullah, diawali dengan firman Allah,
surah Al-A'raf ayat 96 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau saja penduduk negeri ini mau beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti akan kami limpahkan keberkahan dari langit dan Allah bukakan keberkahan dari bumi. Kalau saja mereka beriman, kalau saja mereka bertakwa. Iman yang dibuktikan dengan takwa, ini dua hal yang tidak terpisah. Bukan sekedar percaya kepada Tuhan, tapi menolak konsep hidup yang sedih dan sadis. Beriman yang kemudian dibuktikan dengan takwa. Kalau ini mereka lakukan, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Akan kami bukakan pintu keberkahan baik dari langit maupun bumi, sehingga akan terwujud satu masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Adil dan makmur, sudah di bawah naungan Allah. Konsepnya dua tadi, iman dan takwa. Hadirin wa zumratil mu'minin rahimakumullah. Sebelum kita melangkah lebih jauh, apa itu globalisasi? Globalisasi adalah suatu aturan masyarakat yang mendunia, tidak mengenal batas hakikatnya. Kebebasan yang dimunculkan kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh setiap masyarakat di seluruh dunia. Proses globalisasi munculnya melalui dua dimensi, ruang dan waktu. Semakin dipersingkat interaksi antar manusia, globalisasi hadir dalam berbagai kehidupan manusia, baik dari bidang politik, ekonomi, budaya sosial maupun pergaulan bebas, sudah menjadi makanan bagi pria dan wanita. Pada masa globalisasi sekarang ini, uang sangat dibutuhkan supaya tidak mencuri punya orang lain. Istri sangat dibutuhkan supaya tidak merusak istri orang lain. Anak sangat dibutuhkan supaya ada yang mengirim doa kepada kita. Iman sangat diperlukan untuk mengubah keadaan manusia, yang mana semakin hari semakin tidak jelas kemana arah untuk menganungi. Semakin hari semakin tidak jelas apa agama yang harus dimasuki. Semakin hari semakin tidak jelas siapa sepatutnya yang harus disembahi. Maka iman dan takwa adalah dua perhiasan, dua permata dan dua mutiara. Dalam tafsir Jalalain, Imam Jalal menjelaskan yang bahwa iman laksana menjadi pelampung untuk terapung dalam lautan globalisasi, yang menjadi sayap agar bisa terbang di udara globalisasi yang penuh dengan fata morgana ini, dan dapat menjadi perisai supaya selamat dari hujaman serangan yang dapat melabur dan terbiur akidah umat Islam. Prof. Arnit Tenby, pakar ahli sejarah, telah menemukan jawabannya yang bahwa 90% lebih masyarakat dunia telah terkena efek era globalisasi. Tidak terkecuali para ulama, para imam, para ustaz, para bejat pun lebih parah. Menyokeun Pak Nek, gara-gara nanggro ka maju, jod gelengku ka dipesari. Gara-gara nanggro ka maju, tungku-tungku sibuk weng cipak HP. Butoy hadirin. Hadirin wa zumratil mu'minin rahimakumullah. Era globalisasi adalah era racun dan rabun, membuat larangan-larangan Allah menjadi samar. Korupsi harta negara sudah menjadi adat bagi pejabat yang berkuasa. Berzina sudah menjadi wajar bagi pasangan yang kurang ajar. Maka bila seorang pemuda sudah terkena efek era globalisasi, dia akan merugikan orang lain. Manusia yang diberi pangkat ustadz oleh masyarakat, bila hanyut dalam irama global tanpa dengan keimanan, maka jadilah panggilannya ustadz bejat, ustadz bangsat, ustadz berkhianat. Hadirin,
Dan apa jadinya jika globalisasi menghantam generasi tiada iman di negara kita? Uang yang seharusnya digunakan untuk tempat ibadah malah digunakan untuk berfoya-foya. Uang yang seharusnya digunakan untuk tempat pendidikan malah digunakan untuk membeli harta kekayaan. Uang yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat malah digunakan untuk sandiwara. Sampai-sampai pembangunan terhambat, pendidikan tersumbat, rakyat semakin melarat, hukum hampir sekarat, dan hutang pun berlipat-lipat. Hadirin, darah Aceh le yang nan ira, darah Jawa le yang nan dewi. Menyaiman hanalam dada, pejabat-pejabat jeut ke pancuri. Betul hadirin? Hadirin wa zumratil mu'minin rahimakumullah. Wahai umat Islam dimanapun anda berada, khususnya di Aceh, patutkah kita bersedih hanya karena perut belum terisi? Pantaskah kita menjerit hanya karena dompet tidak berduit? Sampai akhirnya iman harus digadaikan, keyakinan ditukarkan dengan iming-iming gaji per bulan. Bahkan hadirin, ada yang lebih sadis, rela menukarkan akidah dengan sebungkus mie. Sebagaimana pepatah Aceh telah mengatakan, sideh dalam gena uli raya, cukup tak hawa ke saboh canggua. Iman laweknya sang tan leguna, kadi pegalangan saboh mi calua. Betul hadirin? Hadirin wa zumratil mu'minin rahimakumullah. Maka bila saat ini kita terus membiarkan generasi muda umat Islam hanyut dalam kolonial globalisasi sehingga mengalami kepudaran iman, disitulah para misionaris mempunyai peluang yang sangat besar dalam menyalipkan pemahaman-pemahaman misteri ke tengah masyarakat Islam. Ini merupakan gambaran kehancuran iman bagi kita yang berada di negara globalisasi. Tidak berfungsi prestasi yang gemilang tanpa didampingi dengan keimanan. Tidak berfungsi otak yang cerdas, pemikiran yang berlian, sementara hatinya tanpa didampingi dengan keimanan kepada Allah. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 51 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'u ba'duhum awliya'u ba'd. Wahai orang-orang beriman, jangan engkau jadikan Yahudi dan Nasrani menguasai kalian. Hadirin wa zumratil mu'minin rahimakumullah. Globalisasi datang bersama kapitalisme. Nah, pemahaman ini dapat memasarkan ideologi-ideologi barat yang dapat menghapus otoritas agama kita sehingga mengalami kepudaran iman. Disitulah para misionaris peluang yang sangat besar. Hadirin rahimakumullah. Melalui mimbar ini kami mengajak kepada seluruh umat Islam umumnya, khususnya umat Islam yang berada di Aceh, mari kita jadikan iman untuk menghadang globalisasi. Dikarenakan sebesar apapun pangkat kita, setinggi apapun derajat kita, nama kita melayang-layang di udara di setiap benua. Tanpa dengan keimanan, ketakwaan kepada Allah, jangan berharap selamat dari goncangan globalisasi. Kesimpulan, kediaman hidup di dunia, kebahagiaan di negeri akhirat merupakan idaman setiap manusia, impian setiap insan. Ini merupakan akhir pencarian yang dilakukan oleh anak manusia. Akan tetapi semua itu mustahil akan diperoleh tanpa benih iman dalam dadanya. Ketika iman telah sirna, barang yang berharga, apalagi kita punya harta kekayaan, pangkat dan jabatan, istri yang cantik, anak yang rupawan, semua itu lenyap bersama hembusan nafas terakhir kita. Iman yang akan menjadi payung dalam mengarungi badai menerjang, laksana payung di kala hujan, laksana naungan di tengah teriknya matahari. Hanya sekian dan demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan.
Lebih dan kurang, kurang dan lebih, al-fakir mohon maaf. Alkaina birrahman wal farakna bisalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.